Pengertian naskah lakon. Dalam bahasa Sunda, naskah lakon disebut lelakon. Sedangkan secara bahasanya, lakon disebut sebagai peran. Peran yang dimainkan di sini meliputi peran bersuara atau verbal dan peran yang tidak bersuara atau non-verbal. Pola pengembangan di atas panggung lakon adalah sebagai berikut. Pertama, teks lakon mengambang secara sendirinya, artinya teks lakon tersebut tidak perlu dituliskan ataupun dihafalkan teksnya, sehingga para lelakon dengan secara luas bisa mengembangkan cerita tersebut asalkan cerita tersebut masih berkaitan dengan topik atau tema dari lakon tersebut. Setelah mempelajari tentang pengertian, tentu saja kita juga harus mempelajari tentang sejarah. Naskah lakon pertama yang menggunakan bahasa Indonesia adalah Babasari karya Rustam Effendi, seorang sastrawan, tokoh politik yang terbit tahun 1926. Naskah lakon sebelumnya ditulis dalam bahasa Melayu Tionghoa, bahasa Belanda, dan bahasa daerah. Kemudian muncul naskah drama berikutnya yang ditulis sastrawan Sensusi Pane, Erlangga tahun 1928, Kartaja tahun 1932, dan Sadia Kalaning Majapahit tahun 1933. Jenis-jenis naskah lakon. Naskah lakon berdasarkan jumlah babak dibedakan menjadi dua, yaitu lakon pendek dan lakon panjang. Lakon pendek biasanya terdiri dari satu babak dengan beberapa peristiwa adegan di dalamnya. Biasanya memakan waktu 40-60 menit saja. Lakon panjang biasanya terdiri dari 3 atau 5 babak dengan beberapa adegan peristiwa di dalamnya. Memakan waktu antara 90 sampai 120 menit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik menyusun naskah lakon. Yang pertama, teknik menerjemahkan. Menerjemahkan merupakan salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna memenuhi pengadaan lakon teater. Yang kedua, teknik adaptasi. Adaptasi secara harfiah dapat diartikan menyesuaikan atau penyesuaian dari suatu dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Yang ketiga, teknik sadur. Sadur adalah teknik menyusun naskah dengan menggunakan atau merubah sebagian unsur karya orang lain menjadi karya kita, tetapi dengan tidak menghilangkan atau merusak unsur-unsur pokok lakon dari pengarangnya. Yang keempat, istilah sakit atau menyanggit dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam kurung Perwardamin 1984. Mengandung pengertian bergeser atau menggeser sesuatu tetapi dalam hal yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk naskah lakon dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah naskah lakon berbentuk tragedi. Dalam hal ini, naskah lakon itu berbentuk perjuangan atau mengisahkan perjuangan seseorang dalam menggapai sesuatu hal yang ia inginkan. Contoh dari naskah lakon ini adalah Janur Kuning dan Bandung Lautan Api. Selanjutnya adalah lakon berbentuk komedi. Nah, dalam teks lakon kali ini, teks lakonnya itu berbentuk bahan tertawaan tetapi mengandung banyak sindiran-sindiran dan saran-saran terhadap suatu hal. Contohnya di sini adalah si Kabayan. Nah, lakon komedi selanjutnya adalah berbentuk lakon tragedi komedi, mengandung dua unsur yaitu tragedi dan komedi. Orang menjadi bahan tertawaan tersebut kemudian dia mengalami tragedi kematian. Seperti Si Pitung Jago Betawi. Selanjutnya adalah lakon melodrama. Biasanya mengandung tema-tema keluarga dan kisah-kisah orang tua dahulu. Contohnya adalah Romi dan Juli, Si Doel Anak Sekolahan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari naskah lakon. Yang pertama adalah unsur tema. Tema adalah suatu topik yang kita angkat untuk suatu lakon yang akan kita uraikan selanjutnya. Nah, tema yang kita pilih haruslah kita kuasai materinya atau yang mampu kita peragakan karakter tokohnya. Yang kedua adalah unsur amanat atau pesan. Pesan adalah sesuatu hal positif yang dapat kita ambil dari cerita lakon tersebut.
Nah, jika tidak ada amanat atau pesan, lakon tersebut bersifat hampa atau hambar, tidak memiliki pelajaran yang bisa diambil. Dan selanjutnya adalah unsur plot. Nah, unsur plot ini terbagi ke dalam 7 kelompok. Yang pertama adalah eksposisi, yaitu tahapan pergerakan awal para tokoh-tokoh. Kemudian adalah konflik di mana permasalahan mulai terbentuk. Dan komplikasi adalah timbul permasalahan hingga permasalahan itu memuncak. Dan krisis di mana permasalahan mulai reda dan akhirnya turun dan menjadi normal seperti semula. Yang keempat adalah unsur karakter. Karakter atau perwatakan merupakan satu sifat dasar yang dimiliki oleh tokoh tersebut, apakah itu pemarah, penakut, atau pecundang, dan sebagainya. Unsur dialog. Di dalam unsur dialog ini harus memaparkan watak para tokoh tersebut, di mana dialog berfungsi sebagai bentuk percakapan dua tokoh atau lebih. Yang selanjutnya adalah untuk unsur setting, di mana unsur setting ini meliputi latar, tempat, waktu. Nah, latar ini terbagi dua pula, yaitu latar tempat, suasana, dan waktu. Oleh karena itu, semua adegan dilaksanakan di panggung. Panggung harus bisa menggambarkan settingan waktu yang tepat dan sesuai dengan tema yang kita angkat. Dan yang terakhir adalah unsur interpretasi atau unsur interpretasi. Apa yang dipenontonkan cerita harus logis, dengan kata lain dipentaskan harus terasa wajar. Artinya harus worth it gitu. Selanjutnya, membuat naskah lakon. Yang pertama, prolog. Prolog adalah bagian awal naskah lakon yang berisi suatu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang disajikan. Yang kedua, dialog. Dialog adalah bagian naskah lakon yang berupa percakapan antar tokoh. Pertunjukan pengarang adalah bagian naskah lakon yang memberikan penjelasan kepada awak pementasan seperti sutradara, pemeran, dan penata artistik mengenai keadaan susunan peristiwa atau pembuatan dari sifat tokoh dalam drama. Yang kedua, epilog. Epilog adalah bagian akhir pada naskah lakon, biasanya berisi kesimpulan pengarang yang disertai nasihat atau pesan. Menyusun naskah lakon. 1. Alur lurus adalah apabila cerita tersebut disusun mulai kejadian awal diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya dan berakhir pada pemecahan masalah. 2. Alur sorot balik adalah apabila cerita disusun dari bagian akhir dan bergerak ke muka menuju bagian titik awal cerita. 3. Alur gabungan adalah bagian apabila cerita disusun dengan menggunakan alur lurus dan alur sorot balik secara bergantian. Dilihat dari mutunya kualitatif, alur dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Alur erat, yaitu jalinan peristiwa yang sangat padu di dalam karya. Kalau salah satu peristiwa atau kejadian dihilangkan, ditiadakan, keutuhan cerita akan terganggu. B. Alur longgar adalah jalinan peristiwa yang tidak padu. 4. Alur mundur regresi plot, yaitu jalinan peristiwa dalam satu karya sastra yang urutan atau penerapannya bermula dari akhir atau tahapan penyelesaian. Selanjutnya, kreativitas naskah lakon. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran kreativitas dan menyusun naskah lakon sebagai berikut. Kamu harus merasa tertarik dan terlibat secara emosi dahulu pada tematik, isi, dan cerita atau lakon yang kamu apresiasi secara keseluruhan. Pahami lebih dalam apresi apa sebenarnya ingin disampaikan perangan kepada pembaca. Kalau kamu sudah yakin lakon yang kamu baca atau apresiasi dapat dikembangkan menjadi lakon biru. Lakukan analisis. Analisis artinya mengurangi, memecah, dan membeda sesuatu hal berdasarkan kaidah ilmiah dengan fungsi daya pikiran kamu. Terima kasih.